Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Stefani Romaiton Lemban Tobing dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas sebuah masalah yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan kita adalah pelakunya. Yap, benar. Kita akan membahas pelanggaran lalu lintas. Hal ini saya lakukan sebagai pemenuhan salah satu tugas KKNI dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu CCR. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar adalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari indikasi angka pelanggaran yang semakin meningkat setiap waktunya. Selain karena angka pelanggaran yang semakin meningkat, pelaku yang didominasi oleh remaja menjadi masalah utama yang semakin membuat kita miris. Tentu saja hal ini dipicu oleh rendahnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu lintas dan kendaraan umum serta adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian remaja terhadap himbauan dari kepolisian untuk tertib berlalu lintas. Jadi di sini saya akan mengangkat subjek penelitian saya adalah remaja, dan karena saya berdomisili di Sibolga, maka saya akan mengangkat judul yaitu kasus pelanggaran lalu lintas di Unsur Remaja di Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Utara Indonesia yang memiliki luas daerah sekitar 10,77 km persegi dengan penduduk sekitar 87.626 jiwa. Termasuk ke dalam salah satu kota terkecil di Indonesia dan jumlah penduduk yang banyak, menjadikan kota Sibolga memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang lumayan ramai, sehingga kerawanan tingkat pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, serta tingkat kesadaran warga Sibolga yang berkendara yang terbilang masih minim. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat serta tugas berat bagi Polri untuk bekerja lebih keras lagi. Dari data yang saya dapat, terjadi peningkatan pelanggaran selama 2 hari sejak dimulainya Operasi Jebret Toba 2019. Pelanggaran yang dilakukan berupa menggunakan telepon seluler saat berkendara, melawan arus, berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, tidak pakai helm, penggunaan narkoba, kemudian pengemudi yang melebihi batas kecepatan normal. Pelanggaran sejauh ini didominasi oleh sepeda motor dengan rata-rata pelaku berusia 25 tahun ke bawah atau biasa disebut dengan kaum milenial. Pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa dan harta benda merupakan suatu kejadian yang sangat tragis dan merupakan akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas dan ketidakadilan pada masyarakat pemakai jalan yang terkadang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas. Sekarang kita fokus kepada subjek penelitian yaitu remaja. Pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sudah menjadi pemandangan yang biasa yang terjadi setiap jam sekolah oleh warga di kota Sibolga. Banyak warga yang mengeluhkan fenomena tersebut. Karena parkir liar, para siswa-siswi tersebut mengganggu jalannya lalu lintas di putaran jalan, belum lagi pada saat jam pulang sekolah. Banyak siswa-siswi yang menongkrong, mengebut-ngebutan dan membawa sepeda motor secara ugal-ugalan tanpa menggunakan helm. Namun pelajar masih tergolong sebagai anak di bawah pandangan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadikan anak masih ke dalam ranah kebal hukum atau dilindungi hukum. Data mencatat dalam OPS tahun 2020, Polantas Polres Sibolga melaksanakan tindakan tilang langsung kepada pengendara. Pelanggaran lalu lintas sebanyak 80 lembar tilang dan 144 lembar teguran. Polresta Polres Sibolga menyita barang bukti selama OPS Patu tahun 2020 yaitu berupa SIM sebanyak 39 lembar, STNK 23 lembar, kendaraan sebanyak 9 unit, dan kendaraan yang terlibat pelanggaran adalah roda 2 totalnya mencapai 80 unit. Dalam profesi pelaku pelanggaran tersebut berupa karya swasta 51 orang, mahasiswa atau pelajar 17 orang, pengemudi 9 orang, ASN 1 orang, dan lain-lain 2 orang.
Jika dilihat dari usia pelaku pelanggaran lalu lintas dalam Ops Patuh Toba 2020, pada usia rentang 16-20 tahun ada sebanyak 32 orang, pada usia 21-25 tahun ada sebanyak 21 orang, pada usia 26-30 tahun ada sebanyak 13 orang, pada usia 31-35 tahun ada sebanyak 8 orang, pada usia 36-40 tahun ada sebanyak 4 orang, dan pada usia 41-45 tahun ada 2 orang. Dari data tersebut menunjukkan jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas Oktober 2020 di Kota Sibolga didominasi oleh remaja atau kaum milenial dengan presentasi 40%. Sedangkan pada operasi Zebra Toba 2019 sebanyak 67 set tilang telah dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polres Sibolga. Data menyebutkan bahwa pada operasi Zebra Toba 2019 ini, kasus pelanggaran didominasi oleh sepeda motor dengan pelanggar berusia rata-rata 25 tahun ke bawah. Dari data tersebut nampak peningkatan kasus pelanggaran oleh remaja di Sibolga. Berbagai cara dan hukuman telah dilakukan satuan kepolisian sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun belum efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, mulai dari melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang lalu lintas, sampai kepada pemberian tilang dan penyitaan kendaraan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Sekianlah info yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan barusan dapat meningkatkan pengetahuan kita dan membuat kita semakin sadar untuk memenuhi peraturan lalu lintas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.